Nurul Hotija NIM 19032110017 dari kelas studi kelayakan bisnis B, Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mini riset yang berjudul Analisis Kelayakan Usaha Keripik Singkong pada UMKM Nugijaya di Kabupaten Sumeneb untuk memenuhi tugas kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, langsung saja, jangan lupa disimak videonya. UMKM Nugijaya merupakan usaha produksi keripik singkong yang berdiri sejak sekitar tahun 2010 yang berlokasi di Jalan Raya Gapura Gang Perkutut, Desa Parsanga, Kecamatan Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Nama pemilik UMKM ini adalah Ibu Halimatus Sa'diah. UMKM ini merupakan usaha perorangan di mana tenaga kerjanya masih menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. UMKM ini memproduksi keripik singkong di mana yang awal mulanya hanya mencoba-coba, dan pada akhirnya usaha tersebut seiring berjalannya waktu terus berkembang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang ada di UMKM Nugijaya. Yang pertama ada aspek teknis. Aspek teknis pada UMKM Nugijaya terdapat 5 poin yang akan dibahas, yakni pertama ada lokasi produksi. Berdasarkan hasil wawancara, pemilihan tempat lokasi UMKM Nugijaya ini dilakukan di rumah pemilik usaha, yakni Ibu Halimatus Sa'diah yang berlokasi di Jalan Raya Gapura Gang Perkutut, Desa Parsanga, Kecamatan Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Hal ini ditentukan karena potensi pasar yang cukup strategis. Yang kedua ada bahan baku. Bahan baku utama yang diperlukan pada UMKM Nugijaya untuk pembuatan keripik yakni adalah singkong. Selain itu, bahan baku utama tambahan yang digunakan pada produksi keripik ini meliputi bawang putih, garam, dan penyedap rasa. Nah, yang ketiga ada proses produksi. Proses produksi keripik singkong di UMKM Nugijaya sama halnya dengan proses produksi yang ada di tempat usaha lainnya, di mana proses produksi keripik yang dilakukan cukup sederhana, meliputi langkah pertama melakukan pengupasan kulit singkong. Setelah dikupas maka singkong dicuci sampai bersih. Lalu setelah itu dilakukan perendaman. Kemudian langkah selanjutnya singkong diiris tipis-tipis berbentuk bulat. Berikutnya singkong dilakukan penggorengan. Penggorengan ini dilakukan dengan hal sederhana, yaitu menggunakan kayu bakar. Setelah menjadi keripik maka diberikan bumbu untuk rasa keripik singkongnya. Kemudian setelah selesai keripik singkong dikemas dan siap dijual. Selanjutnya yang keempat ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan masih sederhana. Lalu yang terakhir ada tata letak atau layout. Pada tata letak UMKM Nugijaya termasuk ke dalam jenis tata letak produk layout, di mana digunakan untuk memproduksi keripik singkong dari tahap awal persiapan proses produksi hingga pengemasan. Tata letak atau layout bisa dilihat pada gambar di samping. Berikutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa pada UMKM Nugijaya ini permintaan akan produk keripik sejak awal mulai berproduksi telah memiliki permintaan yang terus meningkat. Keripik singkong ini dijual langsung di rumah pemilik UMKM Nugijaya, sehingga apabila konsumen ingin membelinya maka bisa langsung ke tempat UMKM Nugijaya. Selain cara pemasarannya dijual secara langsung, UMKM Nugijaya juga telah menyediakan promosi dengan cara online, di mana konsumen atau pelanggan bisa langsung memesan lewat media sosialnya. Nah, segmentasi pasar pada UMKM Nugijaya ini adalah masyarakat ekonomi dari semua kalangan, baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Secara umum, keripik singkong ini dapat dinikmati oleh semua kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Sedangkan pada harga keripik singkong yang dijual di UMKM Nugijaya ini yaitu seharga Rp5.000. Selanjutnya ada aspek manajerial dan organisasi. UMKM Nugijaya merupakan usaha perorangan. Oleh karena itu masih belum terdapat struktur organisasi yang tepat dan formal. UMKM Nugijaya dimiliki oleh Ibu Halimatus Sa'diah dan tenaga kerja UMKM ini berasal dari dalam keluarga, sehingga ibu ini merupakan pemegang kendali UMKM Nugijaya. Untuk menjalankan usaha UMKM ini yakni ibu pemilik UMKM Nugijaya beserta keluarga, yakni dibantu oleh suami dan 2 anaknya. Nah, selanjutnya ada aspek lingkungan. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan produksi keripik singkong di UMKM Nugijaya
yang dilakukan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar atau bisa dikatakan bahwa tidak merasa terganggu dengan adanya kegiatan yang dijalankan tersebut. Sedangkan pada limbah yang dihasilkan pada produksi keripik singkong adalah kulit luar singkong yang dimanfaatkan untuk makanan ternak sapi. Nah, selanjutnya pada aspek finansial, analisis kelayakan finansial yang dilakukan dalam usaha keripik singkong yang ada di UMKM Nugijaya dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan NPF dengan DF 14% dihasilkan sebesar 193.639.981 sekian, di mana menunjukkan bahwa nilai NPF adalah positif atau lebih dari 0, yang artinya usaha layak untuk dijalankan. Dari hasil perhitungan IRR maka dihasilkan sebesar 91%, di mana menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Sedangkan dari aspek net BC diperoleh sebesar 5.832, yang menunjukkan bahwa nilai 5.832 lebih besar dari 1, dapat dinyatakan bahwa UMKM Nugijaya ini layak untuk terus dijalankan dan dikembangkan. Nah, selanjutnya ada aspek hukum dan legalitas. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa aspek hukum pada UMKM Nugijaya telah dikatakan layak karena usaha yang dijalankan telah memiliki izin usaha yakni SIUP dan surat izin lainnya. Selanjutnya aspek sosial. Dari aspek sosial berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa berjalannya usaha disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Pada kondisi pengembangan yang terus berjalan, warga sekitar sering datang ke tempat usaha untuk membeli keripik singkong tersebut. Selain itu, depan rumah usaha sering dijadikan tempat berkumpulnya para tetangga, serta warga sekitar juga sering datang ke lokasi hanya sekedar menyapa. Yang terakhir ada aspek ekonomi dan budaya. Usaha UMKM Nugijaya ini dari segi aspek masih dikatakan layak karena walaupun tidak memiliki tenaga kerja, namun tetangga sekitar masih membantu juga dalam proses produksi keripik singkong yang akan nantinya diberikan upah atau imbalan berupa uang maupun produk keripik yang dijual. Keberadaan UMKM Nugijaya tidak bertentangan dengan budaya yang telah berkembang di masyarakat Desa Parsanga. Berdirinya UMKM ini memberikan pengaruh positif dengan menjadi contoh bagi warga sekitar untuk menjadi seorang wirausaha yang mandiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang meliputi aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, serta aspek ekonomi dan budaya, dapat dinyatakan bahwa UMKM Nugijaya pada usaha keripik singkong ini layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa syarat yang perlu ditingkatkan pada usaha yang dijalankan. Sebaiknya usaha ini perlu melakukan perekrutan tenaga kerja agar dapat membantu masyarakat sekitar dalam hal perekonomiannya. Untuk memasarkan keripik singkong ini perlu ditingkatkan kembali, yakni bisa menjual produk keripik singkong ke toko-toko, warung maupun pedagang sayur keliling. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.